لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hidup di dunia sebelum akhirat untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh melangkahkan kakinya menuju surganya dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan dunia penuh dengan ujian. Karena dengan ujian itu Allah ingin pilah dan pilih siapa orang-orang yang berhak masuk ke dalam surganya dan siapa yang ia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Allah taala berfirman Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang sabar, siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Maka Allah pun berikan terus ujian demi ujian untuk kehidupan manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman. Karena dengan ujian itulah akan tersaring mana emas dan mana bukan. Dengan ujian itulah akan tersaring siapa yang benar-benar sabar menghadapi ujian dan siapa yang tidak sabar. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Wabasyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian wahai kaum mukminin. Dan khitab ini ditujukan kepada kita semua kaum mukminin, bahwa orang-orang yang beriman pasti diuji. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Lalu Allah berfirman wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya umatal Islam, setiap kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Pastilah setiap orang yang menyatakan saya beriman, Allah akan berikan ujian. Ujian itu dengan perintah-perintahnya, ujian itu dengan larangan-larangannya, ujian itu dengan kesusahan yang menimpanya, atau bahkan terkadang dengan kesenangan. Karena kesenangan pun ujian hakikatnya. Allah berfirman wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Ummatal Islam, seorang hamba yang sadar dan menggunakan akal pikirannya
Maka dengan ketika ia menggunakan akal pikirannya tentang hakikat tujuan hidupnya, maka ia akan berusaha menguatkan dirinya untuk sabar menghadapi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika seorang hamba sadar bahwasanya dunia ini hanyalah ujian belaka, ia hidup di dunia tak akan selamanya, maka ia berusaha sekuat tenaga untuk ia bisa meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Berbeda ya akhwal Islam, orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk memahami hakikat tentang kehidupan dunia, dia hanya terbuai dengan kesenangannya. Dia terbuai dengan gemerlapnya, ia terbuai dengan syahwatnya, sehingga akhirnya ia mengikuti syahwatnya, ia mengikuti maksiat kepada Allah. Dia tidak peduli apakah Allah akan ridha kepadanya atau tidak. Ia lemah di hadapan maksiat. Ia tidak punya kekuatan untuk melawan hawa nafsunya. Maka ya akhwal Islam, orang seperti ini kita katakan celaka untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Ahlun nari khamsatun, penduduk api neraka itu 5. Yang pertama ad-dha'if alladzi la zubralah, orang yang lemah, yang tidak mempunyai akal yang bisa menahan ia dari maksiatnya. Kata para ulama, artinya ia tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengetahui tentang buruknya maksiat, untuk menyadari bahwasanya maksiat itu akan menjerumuskan ia ke dalam api neraka, untuk memahami dan menyadari bahwasanya maksiat itu hanya akan menimbulkan kesialan dalam hidupnya. Namun akalnya ia tidak gunakan, ia lebih terkalahkan oleh syahwatnya. Maka Rasulullah mengatakan dia penduduk api neraka. Maka ya akhal Islam, kewajiban kita adalah untuk senantiasa sadar dan terus menyadari tentang mengapa Allah memberikan kepada kita perintah dan larangan. Karena semuanya itu untuk kemaslahatan diri kita di dunia ini. Semua itu ujian ya akhal Islam. Tidak mungkin manusia dibiarkan oleh Allah seperti binatang ternak yang hidupnya hanya bersenang-senang dan mengikuti syahwat. Tidak mungkin Allah samakan mereka dengan itu. Oleh karena itulah Allah jadikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Karena Allah istimewakan dengan ilmu tentang Allah. Ilmu yang bisa membimbing kepada kebahagiaan ia di dunia dan akhiratnya. Faya ummatal Islam, maka berbahagialah anda ketika anda berhasil berusaha untuk mengikuti wahyu dan berusaha ya akhal Islam untuk mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian kita berusaha untuk tunduk kepada Allah. Anda yakin seyakin-yakinnya bahwasannya apabila kita mengikuti Allah, Allah pasti tidak akan sia-siakan kita. Memang ya akhal Islam, mengikuti Allah dan Rasulnya terasa berat, karena terbanyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan itu terkadang dari diri kita sendiri berupa syahwat dan hawa nafsu. Tantangan itu terkadang dari keluarga kita dan lingkungan kita. Tapi ketika kita yakin bahwasannya akhirat itu benar-benar ada, dan bahwasanya surga dan neraka itu benar-benar ada, disitulah kekuatan itu akan ada di hati kita. Kita tidak peduli lagi dengan cercaan manusia, yang penting Allah ridha kepadanya. Maka inilah ya akhal Islam, merupakan moto dan cita-cita seorang mukmin yang ia tahu dan yakin bahwa ia akan kembali kepada Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran. Tiada lain adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah seringkali mengatakan afala tadzakkarun, afala ta'qilun, tidakkah kalian ingat, tidakkah kalian berakal, afala tatafakkarun, tidakkah kalian berfikir. Karena dengan kita menggunakan akal pikiran kita,
maka disitulah kita akan sadar siapa diri kita sebenarnya. Kita hanyalah hamba. Di mana kita hidup di dunia ini? Di dunia ini adalah tempat yang fana, yang kelak kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, ketika akal lebih dominan daripada syahwat dan hawa nafsu kita, maka akal itulah yang akan membimbing kita kepada kebaikan. Tapi ketika syahwat dan hawa nafsu lebih dominan daripada akal pikiran kita, maka di saat itulah kita akan masuk ke dalam berbagai macam dosa dan maksiat. Maka ya umat al-Islam, Allah memberikan kepada kita akal, janganlah kita sia-siakan. Dan makanan akal itu tiada adalah ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina ya rabbal alamin. ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أرشد شباب المسلمين ووفقهم يا رب العالمين إلى طريق الحق وإلى السنة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.